Tinggal di ND, Pak. Iya, sekarang di ND, Pak. Udah kurang lebih setahun lah, setahun lewat. Enggak apa-apa, pakai bahasa Batak lah. Nanti saya makan. Ya, anggap kami yang lain ini masih numpang di. Salam, Pak Pendeta Abraham. Shalom. Salam, Mavinto. Mana pintu? Pak Yan listrik di mana ini? Di belakang layar saja dia itu tuh. Kenapa lagi sibuk sekali? Dia di belakang layar. Pak Yan saya masih di panting. Sibuk dengan saya terus. Ada di panting. Di samping Ibu Fenty itu Mama. Iya. Woi, sinyal Palue lancar ya. Mertua dengan mantu harus mesra. Pak Kris sendiri saja kan di situ. Jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Mau tampilkan dengan kita. Iya. Hei. Temani kesendiriannya. Ada Tony. Kalian ngomong sendiri nanti. Tidak tahu. Selamat bergabung Pak Ventu. Anak Nasri dari Toraja, selamat bergabung. Ini baru full kantor kelihatannya. Halo Ibu Maria Alexandre. Shalom Selamat Pak, iya Pak. Salam. Mana Pak M? Salam Ino. Baru selesai makan, Pak. Shalom Opa. Ya, shalom. Mari kita tepuk tangan buat Bapak Pendeta Ansel Abraham malam hari ini bersedia untuk kita. Ya. Shalom. Shalom. Shalom Kak, ya. Shalom Momere, shalom. Shalom Bima. Shalom Bima. Ya, yes. Amin. Pejabat-pejabat setempat Tuhan, biarlah kekuatan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan. Hikmat-Mu terus turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan mewakili Engkau Bapa untuk memimpin bangsa ini keluar dari krisis saat ini Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus memelihara dan melindungi bangsa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami semua keluarga besar datang ke hadapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Bapa yang kudus, Allah yang kekal. Yang dapat memisahkan daging dari kasih-Mu, bahwa ku lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati hidayah tempat kediaman-Mu, bahwa ku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, bahwa ku lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati hidayah tempat kediaman, bahwa ku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu.
kami perlukan. Hanya Yesus adalah hidup, kebanggaan harapan hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Glory bikin dialah ya Rabba badala ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Bapa yang baik. Kami sujud, kami sembah, kami muliakan. Glory si bikin dialah ya Rabba badala ya Rabba. Si bikin dialah ya Rabba badala ya Rabba. Bapa yang kudus salah yang Engkau, Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, lawatanmu, urapanmu, dekapanmu Bapa, kami nikmati. Terima kasih. Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa, berdoa memohon pengampunan seluruh penduduk yang tinggal di Pulau Flores ya Bapa, yang belum mengenal Engkau maupun yang sudah mengenal Engkau ya Bapa. Kami mohon ampun di dalam nama Yesus. Kami juga mohon ampun ya Bapa untuk segala dosa baik sengaja maupun tidak disengaja yang sudah kami lakukan semuanya yang tinggal di Pulau Flores ya Bapa. Kami juga minta ampun ya Bapa untuk segala bentuk tradisi yang salah, segala penyembahan berhala yang salah ya Tuhan. Kami berdoa minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, kami mohon ya Bapa, biarlah roh takut akan Kau turun atas seluruh penduduk di Pulau Flores ya Bapa. Biarlah roh yang mengatakan Engkau yang benar di dalam roh dan kebenaran turun atas kami semua ya Tuhan yang tinggal di pulau ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga mohon ya Bapa, di dalam nama Yesus, biar kami semua ya Tuhan yang menjauh dari Engkau maupun yang mau meninggalkan Engkau ya Tuhan, Kau tarik kembali kami ya Tuhan untuk dekat kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, untuk seluruh pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di pulau ini ya Tuhan, mulai dari tingkat bupati maupun jajaran ya Bapa. Kami berdoa, biarlah Engkau berikan kebijaksanaan roh takut akan Engkau ya Tuhan atas hidup mereka ya Bapa. Biarlah mereka memerintah dengan takut akan Engkau ya Bapa. Kami hanya berdoa ya Tuhan ini semua ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara tahu tempat yang paling saya takuti selama ini, saudaraku, bukan di bumi, tapi di udara. Apa di udaranya? Kalau saya naik pesawat. Jadi kalau saya di pesawat itu pergumulan berat. Sepanjang perjalanan itu saya akan terus berdoa, saudara, dikasih Tuhan. Itulah kelemahan saya, saudara. Dan mungkin dasar itulah saya dituding sama dia, pengecut, penakut, gitu. Bangkit sekarang ini. Gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, peristiwa kedua adalah saya dalam kondisi serigala, tapi suka berubah kadang-kadang jadi harimau atau apa, tapi yang jelas saya lihat itu serigala. Mereka lagi berhadapan dengan saya seperti menerkam saya. Saudara dikasih itu ada bunyi yang berbunyi, wow, gitu. Dan saya dengar bunyi itu, saudara dikasih, saya kaget. Tahu sudah tiba depan saya singa, saudaraku, dan wajah yang bercahaya. Dan ketika saya lihat singa dengan wajah yang bercahaya itu, saudara dikasih Tuhan, suara itu berkata, itulah singa dari Yehuda. Saudara, tiba-tiba saya lihat ada tangan yang besar menghempas naga besar itu, saya tidak tahu
dia terlempar kemana, tapi yang jelas saya lihat serigala itu terlempar di sekitar rumah satu. Rapa itu artinya make helpful, maksudnya ya Tuhan menjanjikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, kata pemulihan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 itu, ya kata Yunaninya apokatastasis, artinya ya sudah restoration itu pemugaran, kalau itu rumah, kalau itu bangunan, itu gedung, kalau dipugarkan itu berarti yang lama itu dirontokkan, ya rusak-rusak itu dirontokkan, atau dibangun kembali, atau disembuhkan saudara kasih Tuhan, atau restitution, atau penggantian, digantikan kembali. Lalu yang ketiga, kata negeri dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 itu, Ibraninya itu eretz. Ini supaya saudara mengerti. Eretz itu artinya tanah. Eretz. Ya, habitat, teritori, wilayah, kota, atau negeri, atau orang-orang, orang-orang dalam satu daerah, atau dalam satu pulau, dalam satu daratan. Dan Tuhan berjanji dalam bahasa Inggrisnya, I will heal their land. Itu Tuhan akan menyembuhkan saudara kasih Tuhan mereka kalau mereka datang kepada Tuhan, kalau mereka mengikuti pesan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, kejadian-kejadian seperti kita mengalami corona ini ternyata sudah ada dalam rancangan Tuhan, sudah ada dalam pikiran Tuhan, sudah ada dalam programnya Tuhan. Dari waktu Salomo dalam kondisi puncak berhasilnya itu membangun rumah Tuhan itu, Tuhan ingatkan Salomo, kalau nanti selepas saya tutup langit, tidak ada hujan, saya melepaskan belalang pelahap, ya, lalu semua tanaman hancur sehingga timbul kelaparan. Kalau saya lepaskan penyakit sampar, ini loh Salomo solusinya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya potong di sini dulu. Seharusnya kalau dalam penerapannya, mestinya kalau orang itu percaya Tuhan, ya ikut Tuhan, mestinya dia tidak usah stres, tidak usah takut, tidak usah cemas. Ya saudara kasih Tuhan, menghadapi segala situasi yang seperti mengancam nyawa saudaraku. Saya tahu semua, ya di mana-mana ada hamba Tuhan yang meninggal. Ya bahkan lumayan banyaknya. Ya ada dokter paramedis, enggak kurang banyak juga yang meninggal saudara kasih Tuhan. Itu pertanda memang bahaya. Tapi saya beritahu saudara, hari ini saya beritahu saudara, sampai saat ini saya sehat karena petunjuk ilahi, karena bimbingan ilahi, karena arahan ilahi, karena pemberitahuan ilahi. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya beritahu saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saudara tidak kena corona hari-hari ini, tapi saya beritahu saudara, saudara tidak akan luput dari masalah. Tapi walaupun saudara kena masalah, ingatlah ayat ini, ayat 13 itu, Tuhan sudah beritahu lebih dulu solusinya mestinya. Jadi mestinya tinggal kita praktek, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Lanjutkan. Host. Ya. Jadi, izinkan saya membagikan apa yang saya punya, saya dapatkan kepada Tuhan. Saya nanti berharap saya tinggalkan ini, sebab saya punya pesan dari surga. I have direct message for you, ya all. Jadi saya berharap habis ini saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk Mumere dan untuk semua saudara. Gitu, secara resmi saya sudah punya pesan 2, tapi enggak tahu kalau saya sambil jalan ini hal-hal baru yang dia kasih tahu, dia beritahukan kepada saya untuk saudara. Jadi mari kita lanjutkan. Jadi ini solusi dari Tuhan.
kepada Salomo dan teman-teman, dan kepada umatnya yang saat itu lagi euforia, berhura-hura pesta untuk syukuran mereka di dalam peresmian pentadbisan Bait Allah itu. Tuhan bilang kalau nanti ya mengalami 3 hal ini, kamu harus merendahkan diri datang kepada Tuhan. Apakah merendahkan diri? Saya mau singkat saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Merendahkan diri dalam pengertian saya di situ adalah berdoa dan berpuasa. Saudara dikasihi Tuhan, ketika saya ditegur, ya awal-awal, bukan ditegur sama Pak Arifin atau Bapak Rohani saya oleh Bapak Franky atau teman-teman yang lain, saudara, bukan. Saya sudah bersaksi awalnya kepada saudara, dikasihi Tuhan, bahwa dalam kondisi sadar, saudara, tiba-tiba kesadaran saya ya seperti kesedot gitu, mungkin itu persis peristiwanya Kisah Rasul 10 Petrus itu, saudara, dikasihi Tuhan. Kesedot kesadaran saya, lalu saya seperti ngobrol dengan seseorang, tapi orangnya tidak kenal. Dia tegur saya tentang kekurangan saya, ketakutan saya tadi saya sudah sampaikan. Setelah itu saya ambil waktu untuk duduk diam, berpuasa di hadapan Di hadapan dia. Mengadukan perkara-perkara saya tentang apa yang saya sudah dengar, apa yang saya sudah hadapi, saya ceritakan semua. Saudaraku, saya berharap saudara juga begitu. Kalau mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami persoalan, jangan nikmati persoalan itu, jangan nikmati masalah itu, jangan protes, jangan menggerutu, jangan marah-marah, saudaraku dikasihi Tuhan. Rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, ceritakan apa adanya, perkara-perkara yang saudara alami. Jangan ditutup-tutupi, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nggak peduli kamu pendeta atau tokoh sehebat apa, tidak peduli. Datanglah di hadapan Tuhan, duduk di bawah kaki dia, berdoa dan berpuasa. Karena itu juga yang terjadi waktu zaman Yoel itu jadi nabi pelayanan, saudara dikasihi Tuhan, itu mereka mengalami persoalan sama, mereka dihukum, mengalami belalang, saudara dikasihi Tuhan. Tapi puji Tuhan mereka ambil solusi itu, mereka doa dan puasa. Ketika mereka melakukan doa dan puasa itu, saudaraku, saya harap saudara nanti bisa baca di rumah ayat ini sendirian. Ketika mereka doa dan puasa, saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memulihkan mereka. Kalau dilanjutkan di dalam Yoel 2:28 itu, Tuhan mencurahkan rohnya kepada mereka, bahkan dijanjikan akan mengalami peristiwa-peristiwa ajaib yang luar biasa. Saya berharap, saudaraku dikasihi Tuhan, saya yang lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh agama di Flores itu, para pastor itu sudah mendunia. Orang-orang atau pastor-pastor dari Flores itu sudah mendunia. Bahkan waktu saya ke Israel itu, saya ketemu pastor dari Flores, saudaraku dikasihi Tuhan. Air mata saya mengalir. Saya berharap jemaat eklesia ini akan menjadi berkat, bukan hanya seluruh Flores, tapi Indonesia, bahkan dunia. Karena ada nubuatan, saudaraku dikasihi Tuhan, akan bangkit nabi-nabi dari timur, saudaraku. Dan saya percaya salah satu timur itu bukan cuma Papua, tapi Flores. Akan bangkit nabi dari Flores untuk memberkati Indonesia dan memberkati dunia. Tapi ini dia, saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, datanglah kepada dia, berdoa, duduklah di bawah kakinya, ceritakan apa adanya masalah saudara dalam doa dan puasa. Itu yang saya praktekkan. Jadi kalau saya sehat sampai hari ini, segar sampai hari ini, jemaat juga diberkati. Bahkan saudara tahu ceritanya itu di tengah masa kondisi corona ini, saudara, COVID-19 ini, kami sedang cicil bayar gedung kami 100 juta tiap bulan.
Sementara jemaat banyak tidak mau gereja. Biasanya pendeta itu menyampaikan visi, menyampaikan pesan di mimbar, saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau jemaat tidak datang bagaimana? Tapi saya beritahu saudara, sampai saat ini kami tidak berutang. Kami bayar gedung itu 2,125, termasuk pajak apa semuanya, hampir 2,5 M, saudara dikasih Tuhan. Dan Tuhan sanggup melunasinya, karena Tuhan bersama kami sesuai dengan janjinya. Tuhan bersama orang Momere atau siapapun yang ada di Zoom ini sesuai dengan janjinya. Tapi ini kalau mengalami masalah, ini salah satu solusinya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang bisa berdoa. Anak sekolah minggu pun bisa berdoa. Orang agama lain yang tidak lahir baru pun bisa berdoa. Tapi berdoa dan mencari wajah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, berdoa dalam kondisi bertemu Tuhan, berdoa dalam kondisi mengalami Tuhan, itu masalahnya. Jadi berdoa mencari wajah Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan, itu berarti kita berdoa di hadapan Tuhan, berdoa sambil mengalami Tuhan, berdoa sambil berjumpa dengan Tuhan. Jadi tidak boleh berbunyi, tidak boleh mencurahkan hati kalau belum bertemu Tuhan, kalau belum mengalami Tuhan. Karena itu ini saya pengalaman saya, latihan saya pribadi. Kalau mau ditiru, ini praktek saya, saudara dikasih Tuhan, yang selama ini saya alami, sehingga sampai saat ini saya tetap bersukacita, saya tetap memuliakan Tuhan, keluarga dan jemaat. Kami bernyala-nyala, ini slogan kami, in Holy Spirit we are on fire. Ya, every day we say on fire, on fire, on fire. Dan kami mau menyebarkan virus ini kemanapun kami pergi. Ya, ketika kami ketemu dengan orang, kami berkata on fire, on fire, on fire. Itu saya berharap jemaat di Momere juga seperti itu. Nah, ini praktek saya, sehingga saya hampir tiap hari dan tiap saat rasanya surga itu, saudara dikasih Tuhan, ya sangat dekat, saudara dikasih Tuhan, sangat dekat. Tinggal tutup mata, rasa surga itu luar biasa. Mari saja saudara, ini dia. Ketika saya bertemu Tuhan, saya mau ketemu Tuhan, ini dia. Saya menyebut ini darah Yesus, darah Yesus. Mungkin saudara bertanya, kenapa? Karena hanya ini jalan satu-satunya masuk hadirat Tuhan, yaitu darah Yesus Kristus. Dan darah Yesus bukan cuma darah untuk masuk hadirat Tuhan, darah Yesus senjata untuk menghancurkan musuh, darah Yesus menyembuhkan penyakit, darah Yesus segalanya, saudara dikasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, kalau suasana sudah berubah, saudara dikasih Tuhan, lalu saya mulai menyanyi. Biasanya kalau saya pribadi, biasanya Tuhan taruh lagu di dalam hati dan pikiran saya. Bahkan seringkali saya mendengar, saudaraku, orang banyak nyanyi dengan riuh. Dan saya tinggal nyanyikan lagu-lagu itu, saudaraku. Dan suaranya meningkat. Suasananya meningkat. Kalau suasana meningkat, biasanya saya bahasa roh, saudaraku. Bahasa roh. Makin saya bahasa roh, kata satu kali sempat, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Dan itu yang saya yakini selama ini. Tiap kali saya bahasa roh, suasananya beda. Suasananya tambah meningkat, tambah dasar. Dan ketika saya mengalaminya, baru saya ngomong. Karena itu ini pesan saya sebelum saya teruskan. Saudara, ketika saudara berdoa, ini pesan saya, jangan fokus kepada beban doa saudara, jangan fokus kepada masalah saudara, jangan fokus kepada situasi saudara, fokuslah untuk ketemu Tuhan, fokuslah untuk mengalami Tuhan, fokuslah untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, biasanya ini saudara dikasih Tuhan, dia ingat tentang keadaan kita. Dan saya banyak mendengar kesaksian dari orang yang sembuh dari corona, sembuh dari penyakit. Selalu ada pesan dari Tuhan untuk memperbaiki tingkah langkah. Ya, selalu diingatkan keadaannya. Saya ingat kata Tuhan ketika saya 6 itu, ya saya bertemu Tuhan. Ya, dia melihat sang raja
dengan cahaya dan kemuliaannya, dia berkata, celaka aku tinggal di daerah yang najis dan saya ini orang najis bibir. Tadi saudara dikasih Tuhan, dengan kesadaran itu Tuhan datang membakar bibir lidahnya dia, dan akhirnya dia dikuduskan. Saudara dikasih Tuhan, saya heran orang-orang ini, saya tidak bilang orang Momere, saya tidak bilang orang di Zoom ini, saudara dikasih Tuhan, orang-orang katanya suka berdoa, katanya sering berdoa, katanya biasa berdoa, tapi kok hidupnya tidak berubah. Mulutnya masih kotor, kecenderungannya masih hal-hal yang najis. Kakunya, cara kerjanya, cara hidupnya nggak beres. Padahal kalau orang ketemu Tuhan itu, selalu Tuhan ingatkan hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu dilakukan. Kalau pengalaman saya, tiap saya ketemu Tuhan, nggak peduli karena urapan yang kemarin, saudara kasih tidak bisa diandalkan untuk hari ini. Jadi urapan hari ini harus untuk hari ini, besok harus yang baru. Kita harus selalu baru. Dan harapan saya orang Momere, ya saudara kasih Tuhan selalu berjumpa Tuhan, selalu mengalami Tuhan. Walaupun sehebat-hebatnya, saudara ingat, gembala saudara bukan jawaban, Tuhan jawabannya. Karena itu, ya solusi kedua yang Tuhan bilang sama Salomo, berdoalah, cari wajah Tuhan kalau corona datang. Atau mungkin masalah lain datang yang diwakili oleh ya langit tertutup, ada belala, dan ada sampar penyakit. Yang keadaan sekarang ini adalah corona, nggak usah takut saudaraku, Tuhan sudah berikan solusi itu. Yang terakhir saudaraku dikasih Tuhan. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Poin saya yang terakhir itu sambungan dari apa yang Tuhan sampaikan ya, dalam pesan. Tapi ini juga yang dinyatakan dalam dua tawarik itu, harus dengan rela hati untuk bertobat. Ketika Yesaya itu disoroti kemuliaan dari sorga, dia berkata, celaka aku. Jadi dia sadar, saudara dikasih Tuhan, bahwa dia dalam kondisi najis, dalam kondisi tidak beres, saudaraku. Lalu dia dengan rela hati untuk bertobat. Itu juga yang menjadi pesan dari Tuhan kepada Raja Salomo dan kepada umatnya saat itu. Harus dengan sadar, dengan kerelaan untuk bertobat. Apa bertobat itu? Ya di situ saya ada tulis, saudara, dua kata. Ya harusnya metanoia. Ya kalau secara keseluruhannya itu perubahan pikiran, tapi tidak apa-apa. Saudara baca itu meta artinya itu berbalik, berubah. Ya satu perubahan yang mutlak. Ya noia itu artinya akal budi atau pikiran. Sudah tahu, saya penelitian tentang budi itu bagian terdalam dari hati manusia yang bisa menimbang. Jadi kalau saudara tidak berubah, saudara tidak bisa menimbang, tapi berubahlah. Nah, ini pesan Tuhan kepada Raja Salomo untuk persiapan masa berikutnya. Jangan euforia dengan kesuksesan, jangan euforia dengan keberhasilan. Saya berikan pesan kepada saudara hari ini, saudara kasih Tuhan. Kegagalan banyak pemimpin ya adalah keberhasilannya yang terakhir. Kepuasan dia dengan keberhasilan yang terakhir itu membuat dia gagal. Sementara ya saudaraku, kegerakan itu jalan terus, dunia ini berubah terus, dunia ini perkembangan, apalagi saudara yang ngerti teknologi. Saya tidak bahas teknologi hari ini, saya mau fokus kepada hadirat Tuhan. Ya saudaraku, saya ingin semua saudara yang dengar firman ini, ya saudaraku, sadar dan bertobat dengan rela hati. Jangan pernah berkata, saya tidak berdosa, saya tidak bersalah. Saya pesankan kepada saudara, kalau malam hari ini saudara ketemu Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bertobatlah. Karena secara harfiah, bertobat itu berarti perubahan berpikir. Saya sampaikan kepada jemaat, ada dua bahasa Inggris tentang mental. Yang pertama itu adalah the frame of mind. The frame of mind itu adalah kondisi berpikir.
Sedangkan yang kedua adalah the way of thinking. The way of thinking itu adalah jalan pikiran. Saudara tahu Yesaya 55 ya menulis bahwa pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku. Jadi kalau jalan pikiran kita sudah sedikit bertentangan dengan firman Tuhan, saya ajak saudara, itu waktunya untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbalik. Saudara, sisi lain bertobat adalah gerbang untuk masuk ke gerakan. Selanjutnya sekarang, saya menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. Ketika tadi saya berdoa untuk Momere, saya rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Lalu saya minta izin, Papa, boleh enggak saya lihat Momere sekarang? Sudah tahu dia tidak perlihatkan saya tentang Momere, dia perlihatkan kepada saya dua hal. Nomor satu, itu cahaya itu bersinar di sana, lalu tiba saya lihat ada kotoran. Ada kotoran manusia. Saya tidak mengerti keadaan itu, tapi seluruh warga Zoom ini ya pasti mengerti who you are now. How about your condition now? Semua warga kerajaan, semua yang ikut Zoom hari ini, tahu siapa diri kamu, tahu kondisi berpikir kamu, tahu jalan pikiran kamu. Saudara kasih Tuhan, kalau tahu bahwa saudara tidak benar di hadapan Tuhan, this is time for change. Ini waktu untuk bertobat, untuk berubah. Sebab saya beritahu saudara, di depan sana ada kegerakan, di depan sana ada revival, di depan sana ada janji yang luar biasa untuk Momere. Momere mau jadi berkat, Momere mau dipakai Tuhan, Momere mau transformasi, Momere mau dipakai Tuhan untuk menjamah banyak orang. Karena itu bersihkan kotoran itu. Saya tidak tahu kotoran itu apakah di dalam pikiran saudara, perbuatan tangan saudara, atau apa saja. Mari ini waktunya untuk berubah. Lalu yang kedua, poin yang kedua, yang Tuhan perlihatkan kepada saya adalah itu saya yang luar biasa, kayak tokohnya Momere itu. Sebab dia sedang datang ke tempat itu, tapi saya belum lihat dia sampai ke tempat saudara. Dengan segala atributnya, dengan pakaian adat Momere-nya itu dia mau datang ke tempat saudara. Dan saya berharap ada tokoh-tokoh di sana, bahkan tokoh penting di sana, sedang ancer-ancer, mau datang bergabung dengan saudara, mau bertobat, mau terima Yesus, saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya ini benar-benar dari Tuhan, karena saya melihatnya. Karena itu, ini pesan saya, relakan hatimu untuk bertobat. Karena itu pesan Tuhan kepada Salomo, namaku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan menyembuhkan mereka, memulihkan negeri mereka, memulihkan eres mereka, memulihkan tanah mereka, memulihkan tempat kerja mereka, memulihkan rumah tangga mereka, memulihkan kondisi mereka, dan membuat kamu sehat, membuat saudara sehat dalam segala situasi, sehat mentalnya, sehat rohnya, sehat tubuhnya, sehat bisnisnya, sehat pelayanannya, sehat semuanya. Sebab itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Momere. Haleluya! Momere diberkati. Amin. Amin. Semuanya. Amin. Jadi Kak Abraham, saya infokan bahwa yang bergabung ini adalah Rock ND dan juga Rock Larang Tuka. Ada yang dari Kupang, ada yang dari Bandung. Nah, itu dulu jemaat-jemaat yang ada di sini. Amin. Itu dia. Jadi mohon maaf saya kurang info tadi untuk ND dan ya baik.
Abraham bisa berdoa buat kita semua. Yang pertama, pernyataan Tuhan buat kita adalah Tuhan bicara ada sinar yang terjadi di Flores bagian timur, dan itu sama dengan pengutusan saya dulu tahun 2004 bahwa ada singa yang membakar Pulau Flores, itu mulai dari Flores bagian timur, Larang Tuka. Nah, saya berharap Larang Tuka menangkap malam hari ini ada sinar yang sedang menyinari kita, tapi ada kotoran di dalam sinar itu. Nah, ini waktunya untuk kita sesuatu yang tersembunyi sekalipun, mari sama-sama kita koreksi apa yang ada. Jangan itu menjadi penghambat pergerakan Tuhan di Flores ini. Baik itu Ende, Maumere, dan Larang Tuka. Kita berdoa bersama-sama. Saya berharap Pak Abraham berdoa. Rabba Sakara Laba. Bisa mute, jangan di mute. Tidak apa-apa, suaranya saya mau dengar. Rabba Sakara Baka Sakara Laba Kasandara Bataka. Ya, itu satu dalam roh. Saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya. Waktu saya doakan Eropa bersatu. Tanah yang sama. Semua saudara yang sekarang ada di Zoom ini, buka tanganmu. Rama Sakara Laba ini bukan dongeng, ini bukan cerita ucapan jempol. Hadir, Maha tahu, Maha kuasa. Rama Sakara Laba. Lepaskan yang terikat, ya lepaskan yang terbelenggu, lepaskan yang takut, apa yang batin, yang cemas, soro fokus, berseru kepada Tuhan yang punya pengharapan, araba yang punya doa beban, sarabata Tuhan Bapa di sekarang ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, panas hari ini ditegaskan kembali, disegarkan kembali, dinyalakan kembali. Sarabata cahaya itu nyata saya lihat. Cahaya itu nyata saya lihat. Sangat terang sehingga akibat terjemahan itu sehingga kotor itu pun ya saudara kelihatan sangat nyata. Sarabata karabaka sakarabaka sandarabaka karabasande. Ini waktunya Flores. On fire. Orang lupa berdiri, kita melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, bahkan orang mati dibangkitkan. Injil diberitakan. Orang ada yang melawan engkau karena hadirat Tuhan, karena kuasa Roh Kudus menyertai engkau. Aku datang seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang sakit saya nyatakan sembuh sesuai dengan perintah Tuhan. Saya Abraham kutuklah corona. Sejak dari awal ini saya saudara, dari awal kejadian ini saya sudah kutuk corona terus. Saya kutuk sampai saudara yang takut dengan corona, dengar ini perintah Tuhan, kutuk corona itu. Bukan dalam nama ya naga besar itu miliknya, patahkan serigala besar yang menakut intimidasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pun ada orang yang kena tidak akan mati karena Tuhan bersama saudara dan penuh kemuliaan Allah yang diurapi, yang jalan dalam hadiratnya, jalan dalam rencananya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka sakara Rama sakara ini pesan-pesan. Haleluya Yesus. Jangan takut, tapi pasanglah telinga kepadaku. Amin.
seperti aku ada bersama di zaman pentabisan rumah bait Allahnya Salomo. Amin. Seperti itu berjanji ada bersama engkau, tinggal bersama engkau, melindungi engkau, menjaga engkau. Haleluya. Sikia. Bala-bala sikia. Terus. Mengalir. Dia sedang bakas, dia sedang mengalir di ED, di Larangka. Tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu hebat musuhnya. Seramaka sakara laba urapan itu dasarnya dalam Yesus Kristus. Jangan berkata sedikit pun tersimpan di dalam, supaya jangan jadi penghalang. Yang percaya dalam nama Yesus katakan Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang larang tuka di Bali ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Om Paul sudah kelihatan. Puji Tuhan. Salam. Saya lihat Pak Joni dengan istri, saya juga mau gandeng dengan istri di sini menampilkan shalom karena tadi dia pimpin doa. Ya. Ini istri saya. Ibu kasih keluar itu. Salam Ibu Dina. Shalom Pak Pendeta Joni. Woi, luar biasa suara Nabi ini baru keluar nih. Itu. Nah, saya orang sorga. Haleluya. Ya, oke, lanjut Pak Joni. Yesus Kristus. Baik, Pak Abraham, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bergerak mulai dari Flores Timur. Oke, Flores Timur, ada orang Flores Timur di sini, tolong angkat tangan saudara. Mana Pak Pintu itu, bisa lihat mukanya? Ya, salam. Ya, silakan engkau yang berdoa Shalom, dari Flores Timur. Salam Bapak. Oh, ya, God bless you Pak Pintu. Ya, ada Pak juga ada Kosyong ya, shalom. Halo. Wow, ini kalian di mana ini ya? Di kamar hotel bos. Kampung halaman ditinggal Baik. Mari dari Flores Timur berdoa untuk kita semua. Pak Ventu. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan kami yang luar biasa hari ini. Kami percaya kami sedang dibawa kepada on fire-nya Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Allah akan memulihkan, memakai kami semua. Biarlah api dari Tuhan akan membakar dari Flores Timur sampai ke barat. Dan semua akan datang kepada Tuhan dan menyembah. Mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Flores ini betul-betul mengagungkan Tuhan. Flores menjadi kota penyembahan kepada Yesus Kristus. Kami menolak semua sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kami singkir dan kami dalam nama Yesus kami nubuatkan bahwa Flores berada di dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan ini dan kami diberkati. Kami berdoa khusus buat Bapak Abraham yang telah memberkati kami, terus pakai dia, dan kami juga dipakai untuk memuliakan Tuhan selama kami masih ada, dan setiap generasi-generasi yang ada di Flores ini Tuhan, dibangkitkan kembali oleh Tuhan, masuk dalam kegerakan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati dan kami kembali punya hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saudara buka semua videonya supaya kita foto bersama untuk dokumentasi kita ya. Selamat malam.
Halo. Ya, selamat malam. Saya boleh bertanya, masalah presentasi tapi tidak diberi kesempatan bertanya. Ya, shalom Ibu. Ibu dari mana? Shalom. Saya Paul, Om. Paulus Lunga, Pak. Oh ya, mau tanya apa Paulus? Apa ya? Kan kita kan sudah berkomitmen gitu. Kan ada makna pertobatan. Ya. Paulus. Ya, saya sudah kenal kamu, Nak. Kamu datang ke rumah aja besok ya. Dia lagi dilawat Tuhan di Pak John. Iya, dia lagi dilawat Tuhan. Saya bilang nanti kalau untuk melanjutkan pelayanannya datang ke rumah aja. Oke. Ke sekretariat. Ini salah satu anak dari mahasiswa pemuritan kita dari Mbai. Ya, asalnya dari Mbai. Dan dia tinggal di Susteran. Saya berharap dia pendeta calon untuk Mbai. Love you, Paulus. Mantap, Paulus. Paulus itu artinya rendah hati. Asik. Paulus hebat. Nanti kamu datang ke rumah ya. Ibu Debbie tolong nanti kasih tahu ya. Iya, ya. Ya, terima kasih. Foto dulu Paulus, foto dulu. Kita foto. Tolong buka semua kameranya, saya mau lihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan, mulai dari Ende, Bandung, Maumere, Larang Tuka, Kupang. Pak Yansen masih di hutan itu. Kendari, wajahnya yang senyum-senyum ya. Ada yang dari 1, 2. Tolong buka semuanya, 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Lagi sekali lagi. Kerinduannya. Rindu. 1, 2. Kak Abraham nggak tahu yang begini nih. Oke. Udah. Dari Sarawak, Bapak. Dari Sarawak silakan memperkenalkan diri. Halo. Ini anak rohani kita di Sarawak. Shalom. Amin. Ya. Salam. Shalom Eta, shalom. Haleluya. Ya. Senang Puji jumpa Tuhan, ya. Amin. Haleluya. Saya berharap timur, oke? Haleluya. Ya. Amin. Doanya, Pak. Asal orang Tuka jadi pulang ke Flores. Ya, harus. Ya. Harus pulang, ingat. Ya. Tapi Lihat jangan ini ketawanya. Oke, siap. Nah, mana yang Bandung tadi? Bandung? Om Epe. Yang Bandung, jangan lupa pulang kampung Maumere. Om Yansen, itu Om Yansen fotonya. Iya. Om Yansen lagi piknik. Dia lagi tembak kanan. Anak saya Jasri ini sudah jadi hamba Tuhan nih, tapi belum menikah. Tuhan ya. Mana Jasri itu? Oke, saya akan umumkan untuk acara minggu depan. Pasca hari Jumat pagi. Halo, shalom. Shalom. Pasca Jumat pagi jam 8.30 dan malamnya acara pemuritan Zoom. Itu juga termasuk pada ibadah sore. Untuk bergabung boleh, jadi ibadah Zoom kita akan dilayani oleh Pastor Hani Yasaputra dari Australia. Jadi 2 hari berturut-turut, Jumat Agung dan juga hari Sabtu malam.
itu juga bersama dengan kita. Sehingga Jumat Agung kita tetap ada ibadah pagi, malamnya juga ada ibadah bersama Pastor Hania Saputra, besoknya juga ada pemuritan khusus untuk kita betul-betul memiliki visi yang jelas dalam kekristenan kita. Nah, minggu depannya kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Yusuf dari Australia juga. Ya, saya berharap saudara jangan ketinggalan, sebab saya tahu ini waktunya Tuhan untuk memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tentunya perlu dipersiapkan, dimuridkan, dan juga perlu berkomunitas yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, sehat, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Kak Abraham. Salam buat semuanya. Love you, Mami. Ya, logat Manggarainya itu kental sekali. Yang di Momere sudah lupa logat Manggarainya. Mana koko larak koko apa ini? Koko ini apa? Geliting. Tidak ada suara dia tadi. Om Paul digelap di tempat gelap ini. Geliting lagi mendung itu. Yansen Salom, Yansen baru datang kok. Ada Koko Hor ini, selamat ya. Tuhan memberkati. Ini Pak Epeng ini tambah gelap, ngeri. Di depan rumah ini. Haleluya, cari sinyal ya. Beli lampu. Tadi apa Pak? Beli sinyal, cuma kita jual. Beli lampu. Beli sinyal sudah. Beli lampu. Untuk kayak topi haji tuh, Yan. Beli lampu. Oke, Kak Bram. Tuhan berkati Kak Bram. Terima kasih. Nanti kita akan sampaikan kepada jemaat penglihatan untuk kita tadi. Tuhan memberkati. Pak Albert, Tuhan memberkati. Amin. Berkati juga, thank you semuanya. Terima kasih Bapak untuk berkatnya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ini pemandangan di belakang rumahnya Pak Yansen ini keren ya. Lagi kasih makan domba. Dia lagi pergi tembak rusa. Lagi mengembalakan domba di belakang rumah. Dia tembak Ya. rusa.